Tuhan Kristen manusia. Tuhan Kristen dilahirkan. Tuhan Kristen kalah sama tentara Roma. Tuhan Kristen mati. Nah, kurang lebih saya catat itu teman-teman 125 dan masih ada catatannya di sini ya teman-teman. Tetapi dalam kegalauan saya tidak ada pekerjaan teman-teman. Saya baca Alkitab, baca Injil. Jadi sepanjang PSBB itu full saya membaca Bible. Bukan karena saya beriman, tapi saya nggak ada kerjaan teman-teman. Dan menurut saya ini penting. Kalau saya harus meninggalkan Kristen, saya harus meninggalkan Kristen setelah belajar. Kalau saya mau beriman dan taat menjadi orang Kristen, beriman yang benar. Tapi saat ini saya pun tidak bisa beriman karena banyak hal yang menurut saya tidak bisa saya terima. Tuhannya manusia, Tuhannya disalib gitu teman-teman. Saya Kristen yang bertahun-tahun tidak ke gereja. Nah, ketika saya baca itu teman-teman, dan perkataan Yesus itu menusuk hati dan jiwa saya. Saya benar-benar ingat, terakhir saya menangis ketika saya SMP kelas 1. Saya hitung-hitung udah belasan tahun gak pernah nangis teman-teman. Tapi ketika firman Tuhan itu menusuk hati hingga ke jiwa saya, kurang lebih 2 jam saya nangis. Sampai saya hidupin keran air supaya saya meraung-raung pada saat itu tidak kedengaran oleh orang lain. Saya ingat kira-kira bulan 6 2020 teman-teman. Bulan 6 2020, di situ saya nangis meraung-raung teman-teman. Dan apa yang terjadi teman-teman? Sejak saat itulah semuanya berubah. Ternyata ketika saya menangis, saya komitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku mau percaya kepadamu Tuhan Yesus. Telah bertahun-tahun aku tidak beribadah karena menurutku Tuhan Yesus bukanlah Tuhan. Karena menurutku ada banyak hal-hal yang tidak logis secara akal logikaku Tuhan. Nah, lalu saya puasa. Tidak makan, tidak minum sampai 2 hari 2 malam. Hanya berdoa, menyembah dan baca firman Tuhan teman-teman. 2 hari 2 malam. Nah, di hari yang kedua teman-teman, namanya 2 hari 2 malam udah mulai gemetaran lah teman-teman ya. Sejak siang di hari kedua, siang harinya itu udah mulai gemetar teman-teman. Kemudian di malam harinya saya baca firman lagi teman-teman. Ada sesuatu damai lagi yang hebat. Tidak pernah saya keliling kota mendoakan orang-orang teman-teman. Akhirnya saya ambil tuh motor di masa pandemi COVID, PSBB teman-teman. Nah, saya keliling kota mendoakan seluruh kota. Saya doakan pemulung, saya doakan yang di lampu merah, saya doakan orang-orang yang menjual. Tuhan ampuni mereka, Tuhan berikan mereka hidayah, berikan mereka keselamatan, ampuni mereka, kasihi mereka sepanjang kota teman-teman. Ada sesuatu yang hebat ya teman-teman di dalam hati. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus lahir baru. Kasih mula-mula teman-teman. Itulah hasil dari Roh Kudus itu teman-teman. Makanya Tuhan Yesus ajaran Tuhan Yesus itu level surga teman-teman. Contoh, salah satu ajaran Tuhan Yesus yang level surga yang tidak bisa kita lakukan tanpa Roh Kudus adalah kasihilah orang yang memusuhimu, doakanlah orang yang menganiaya kamu. Boro-boro kita bisa mengasihi orang yang memusuhi kita. Bila perlu kita balas, kita matikan itu orang. Itulah kalau tidak ada Roh Kudus. Tetapi saya rasakan itu teman-teman ketika saya mengalami Roh Kudus. Saya doakan hal-hal yang baik kepada orang yang jahat di saya. Orang yang mengkhianati saya doakan pada saat itu. Jadi ajaran surga yang Tuhan Yesus bawa ini tidak dapat dilakukan manusia. Mengasihi orang yang memusuhi kita, mendoakan orang yang menganiaya kita, boro-boro bisa. Bagaimana mungkin kita mendoakan Tuhan berkati hidupnya, berkati pekerjaannya, sehat-sehat selalu dia, panjang umur dia Tuhan.
kepada orang yang telah menghancurkan hidup kita. Tidak mungkin. Orang yang pasangan kita yang telah menyakiti kita, mengkhianati kita, kita doakan, Tuhan pertemukan dia dengan jodoh yang lebih cantik dari aku, yang lebih sukses dari aku Tuhan. Berkati hidupnya Tuhan. Tidak mungkin teman-teman. Tapi ketika mengalami Roh Kudus itu saya menjadi percaya sebab saya lakukan sendiri teman-teman. Jadi ajaran surga ini memang benar-benar level surga. Hanya orang yang berhati malaikat memiliki Roh Kudus di dalam dirinya yang mampu melakukan. Makanya ajaran ini dihujat oleh orang-orang non-Kristen. Ditolak. Sebab apa? Rugi. Ajaran ini merugikan dan menyakitkan. Bagaimana kita mendoakan yang baik-baik kepada orang mengkhianati kita, pasangan yang sudah mengkhianati kita? Nggak mungkin. Itu sangat menyakitkan. Makanya ajaran ini ditolak. Tapi ketika kita full dengan Roh Kudus, kita mengerti bahwa ajaran ini ajaran level surga. Ya teman-teman ya. Karena apa? Ketika kita mengampuni, melakukan itu, kita doakan hal-hal yang baik kepada orang yang membuat kita hancur, kepada orang yang mengkhianati kita. Suasana surga terasa di hati teman-teman. Suasana surga terasa di hatimu kawan. Ya. Nah, lalu setelah saya keliling sepanjang kota, saya doakan orang-orang di kota, saya nangis, saya menyembah, saya hancur hati melihat orang-orang teman-teman. Saya melihat gelandangan di kota. Saya berhenti dari kendaraan saya. Saya tatap matanya. Tuhan. 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 Kasihani dia Tuhan. Dia sangat menderita. Selamatkan dia Tuhan. Dia sangat menderita di dunia. Aku berdoa untuknya Tuhan. Dengan air mata saya teman-teman, saya tatap itu orang-orang gelandangan yang pengemis dengan penuh kasih cinta yang dari Tuhan. Belum pernah saya menangis mendoakan orang-orang lain. Boro-boro mendoakan orang lain, mendoakan diri saya tidak pernah. Ketika saya masih nakal teman-teman. Tapi ketika kita penuh dengan Roh Kudus, itulah kasih itu luar biasa. Itu menjadi hari pertama saya berdoa untuk orang lain. Dan itu menjadi hari pertama saya menangis untuk keselamatan orang lain. Tuhan, selamatkan dia Tuhan. Sebagaimana aku tersesat selama ini, disesatkan hati dan perasaanku Tuhan. Mereka juga dipimpin hati dan perasaannya. Mereka tidak mengalami keselamatan. Kasihani dia Tuhan. Kalau aku bisa menerima Roh Kudus, bukan karena usahaku. Demikian juga orang yang gelandangan ini Tuhan berikan Roh Kudus. Sekalipun dia tidak sedang mencarimu, sekalipun dia tidak sedang membaca Injil, tapi berikan dia Roh Kudus. Berikan dia keselamatan Tuhan. Tuhan, 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 tolong kami orang-orang tersesat ini. Tuhan, Tuhan, tolong kami. Tuhan, selamatkan mereka ini semua. Saya menangis untuk kota, berdoa untuk kota teman-teman. Saya percaya buat teman-teman yang sudah mengalami Roh Kudus, pasti pernah menangis mendoakan orang-orang lain untuk selamat. Setelah itu teman-teman, kan sudah gemetaran. Ini saya sangat lapar dan gemetaran teman-teman. Tapi entah kenapa, ini begitu dahsyat, begitu hebat ini kuasa Tuhan ini di dalam hati saya. Saya tidak nyari makan dulu, sudah gemetaran puasa 2 hari 2 malam itu teman-teman. Ini di hari kedua dan sudah malam, berarti sudah lewat 2 hari 2 malam. Udah makin gemetaran, udah kunang-kunang. Tetapi saya mau mendoakan kota. Saya mau semua diselamatkan. Jadi intinya teman-teman, bukan saya buat-buat mendoakan orang itu, tidak saya buat-buat. Tapi yang saya lakukan itu untuk memuaskan hati teman-teman.
Ada sesuatu dorongan yang hebat supaya saya berdoa untuk orang lain, untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang yang menderita, untuk kota. Didorong oleh hati saya, bukan saya buat-buat. Dan itu tidak bisa saya tahan, teman-teman. Ya. Lalu setelah selesai itu, hati saya sudah mulai puas, ya. Sudah puaslah mendoakan orang-orang. Sudah puas hati saya. Lalu saya makan, teman-teman. Lalu setelah saya buka puasa 2 hari 2 malam, tidak makan tidak minum, hanya berdoa, menyembah dan baca firman, saya lanjut setengah tahun puasa. Setengah tahun puasa, teman-teman. Tapi bukan puasa yang itu lagi, puasa Daniel. Jadi di dalam Alkitab itu ada 2 tipe puasa, teman-teman. Puasa Ester, tidak makan tidak minum. Nah, itu puasa jangka pendek, teman-teman, ya. Biasanya orang-orang 2 hari 2 malam, tidak makan tidak minum, hanya berdoa menyembah. Ada yang 3 hari 3 malam, ya teman-teman. Ada juga yang 1 hari 1 malam. Itu puasa Ester. Tapi kalau jangka panjang itu harus pakai puasa Daniel, teman-teman. Nah, setengah tahun lamanya saya puasa Daniel, yang artinya segala keinginan saya tahan, kecuali kebutuhan. Jadi saya makan ya sekedar untuk kebutuhan. Saya tidak makan enak, tapi ya selagi bisa makan sehat, ya. Makan sayur, ya teman-teman, ya. Makan tomat, nggak pakai rasa-rasa. Contoh begitu, teman-teman. Intinya hanya kebutuhan, segala keinginan ditahan. Bahkan yang paling paling gampang saya kasih contoh, sendal saya pada saat itu mau putus, teman-teman. Saya pengen belilah, duit ada, tapi saya tanya dulu di hati saya, apa ini keinginan, apa ini kebutuhan? Oh, ini keinginan, apalagi saya pengen beli yang lebih bagus supaya keren. No. Kamu sedang tahu puasa Daniel. Kalau itu keinginan, batalkan. Ya udah, nggak saya beli sendal, saya beli lem, teman-teman. Artinya itu bagian daripada puasa Daniel. Makanya saya selama setengah tahun, teman-teman, itu hanya makan menghilangkan lapar saja, nggak kenyang saya setengah tahun itu saya tidak pernah makan kenyang, hanya menghilangkan lapar dan sebisa mungkin makan sehat, tidak makan enak, teman-teman. Dan yang rasa-rasa pun tidak pernah saya minum, hanya air putih saja, teman-teman. Itulah contoh-contoh detail supaya Anda paham setengah tahun saya berpuasa itu seperti apa, ya teman-teman, ya. Jadi puasa Daniel itu menahan segala keinginan, ya. Nah, itulah puasa Daniel saya selama setengah tahun. Tetapi saya mau katakan, teman-teman, itu kan pada masa PSBB, ya. Jadi saya hanya bisa mengikuti ibadah-ibadah online. Tetapi saya di kamar selalu sepanjang PSBB baca firman, berdoa, menyembah, teman-teman. Nah, dan akhirnya hati, jiwa, mulut ini semua dikuasai oleh firman Tuhan. Setiap saya mau gabung dengan teman saya yang lama, mereka kan tahu saya ini seorang pendosa yang suka judi, suka dugem, mabuk, merokok, minum. Teman-teman saya tahu itu. Tapi perubahan yang saya alami ini mereka belum tahu. Ketika saya gabung kepada teman-teman saya, lalu saya selalu berbicara tentang Tuhan. Firman Tuhan yang saya baca. Makanya saya katakan, ketika kita di titik, di otak kita dipenuhi firman, mulut kita penuh dengan firman, hati kita penuh dengan doa penyembahan, roh kita penuh dengan Roh Kudus, maka perkataan kita ini selalu mengatakan firman. Jadi mereka merasa asing dengan saya, teman-teman. Kok begitu kamu sekarang? Udah rohani sekali sekarang, ya, katanya. Lalu saya berpikir, apakah ada yang berubah dari saya? Baru saya ingat, teman-teman. Setelah saya puasa 2 hari 2 malam, saya bergabung dengan teman saya setelah 3 bulan berikutnya. Karena pada saat itu PSBB. Ketika bergaul saya menjadi orang asing, teman-teman. Jadi firman Tuhan. Baru saya sadar kira-kira di bulan keempat. Baru saya sadar ternyata saya sudah berubah. Saya tidak merokok lagi. Ditawari rokok sama teman saya.
Saya bilang, iya ya. Ternyata saya seorang perokok. Saya tidak ingat kok, saya tidak ingat saya seorang perokok. Saya tidak ingat saya seorang yang minum. Setelah 4 bulan berhenti, ditawari teman saya, ya terima kasih, saya bilang. Tapi setidaknya itu menyadarkan saya bahwa saya sudah lepas dari rokok, saya sudah lepas dari minum-minum. Setelah 4 bulan saya tidak melakukan itu semua, baru saya sadar bahwa saya sudah lepas. Jadi kalau di dalam Tuhan itu, apapun dosa kita, baik itu kita dugem, judi, tidak perlu kamu meninggalkan itu teman-teman. Boom, otomatis kamu lepas. Boom, otomatis kamu meninggalkan itu. Karena apa saya bilang tadi, pasti kamu lahir baru, pasti kamu metanoia, pasti kamu mengalami kuasa Roh Kudus. Sampai-sampai saya tidak sadar kalau saya sudah lepas dari semuanya itu, teman-teman. Ketika saya bergabung pula dengan teman-teman saya, baru saya sadar bahwa saya sudah lepas. Ditawari pun bukan saya takut, bukan. Tapi sudah merasa asing dengan itu rokok. Sudah tidak tertarik lagi dengan itu minuman. Nah, itu dia teman-teman. Nah, di dalam proses saya selama setengah tahun saya berpuasa Daniel, seperti saya jelaskan tadi teman-teman, selalu saya mengucapkan firman Tuhan, kebaikan Tuhan kepada teman-teman saya, dan akhirnya saya menjadi orang asing. Nongkrong saya tidak diajak lagi, puji Tuhan, enggak diajak nongkrong lagi. Ketika mereka main judi tidak diajak saya lagi, ya puji Tuhan. Ketika mereka dugem saya tidak diajak lagi, puji Tuhan, tak apa-apa. Saya menjadi orang asing bagi mereka. Tapi saya jauh lebih bahagia teman-teman, daripada saya harus dugem. Saat dugem memang bahagia, tapi ketika besoknya galau, kosong, dilema, hancur. Hancur keuangan, hancur kejiwaan, kosong, hampa. Secara roh pun hancur. Tapi sekarang walaupun saya dihindari teman-teman saya katakan pada saat itu, saya lebih bahagia teman-teman. Bahagia luar biasa. Bukan saya menghindar dari mereka, tapi saya menikmati bahagia saya di dalam Tuhan. Bahagia yang itu yang mereka ajak tidak ada apa-apanya teman-teman. Itulah menjadi kekuatan saya. Makanya saya jelaskan kepada teman-teman setiap live, Roh Kudus itu menjadi kekuatan kita, penuntun kita. Menuntun kita untuk hidup dan jalan yang benar di jalannya Tuhan, dan menguatkan kita untuk hidup benar, hidup kudus di dalam Tuhan. Jadi Roh Kudus itu yang menguatkan kita untuk menjaga kekudusan, menguatkan kita untuk meninggalkan nikmat dunia. Bagaimana kita mau meninggalkan nikmat dunia kalau nikmat Tuhan kita kosong, tidak tahu, tidak mengenal? Yang ada ketika kita meninggalkan nikmat dunia tapi tidak menerima nikmat Tuhan, kosong, hampa, dilema, galau. Tapi ketika kita menerima nikmat Tuhan, tidak perlu kita meninggalkan nikmat dunia. Boom, tinggal sendiri teman-teman. Nah, karena saya sudah menjadi orang asing, setiap ngobrol sama mereka selalu firman Tuhan saya perkatakan, dan mereka tidak suka tentang itu. Lalu saya berpikir, siapalah saya ini, hanya seorang pendosa, mau bicara firman Tuhan kepada mereka, tak ada yang mau dengar. Akhirnya mulut saya tidak tahan teman-teman, tidak tahan, mau bicara terus tentang Tuhan, mau bicara terus tentang firman. Saya ngobrol lah di depan HP, saya buat kesaksian hidup saya, bagaimana saya berantakan dan hancur dan dipulihkan Tuhan. Saya edit, posting, edit. Nah, kemudian ada orang yang komen teman-teman, karena di dalam ini teman-teman, masa-masa yang saya ceritakan ini, saya kan seorang yang punya usaha lalu hancur, nol, kerjaan pun tidak dapat. Intinya saya sedang mengalami titik terendah secara ekonomi, tetapi nikmat tertinggi secara rohani teman-teman. Walaupun banyak masalah, ekonomi berantakan, usaha tutup, tetapi bahagia saya luar biasa teman-teman pada saat itu. Sehingga saya
membagikan di dalam video-video saya tentang kebaikan Tuhan. Dahsyat kan teman-teman? Secara pekerjaan hancur, usaha tutup, kerjaan belum dapat, masa pandemi, secara ekonomi hancur, tetapi saya justru membagikan kebaikan Tuhan lewat video saya, teman-teman. Aneh kan? Gak masuk akal ya teman-teman. Bagaimana seseorang sedang di titik terendah secara ekonomi, secara masalah, namun dia mengalami damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Ini damai sejahtera yang di luar akal manusia, teman-teman. Nah, ketika saya bagikan video-video saya, teman-teman, ada seseorang yang komen. Dan dia katakan dia di Indonesia bagian timur. Kalau tidak salah di NTT. Katanya dia di dalam penjara. Saya pun tidak tahu bagaimana seorang yang dalam penjara bisa nonton video saya. Intinya dia komen begini teman-teman. Bang, setelah mendengar video kesaksian abang, saya nangis. Baru pertama saya menangis bang. Saya ini cowok nggak bakal menangis. Lebih baik darah yang keluar daripada air mata katanya. Tapi kali ini saya menangis katanya. Saya dilawat Tuhan. Saya janji mau bertobat dan melayani Tuhan ketika keluar dari penjara. Di situ teman-teman, boom, kayak disambar petir saya teman-teman. Keadaan saya sebelum dilawat Tuhan, saya memikir-mikirkan yang pertama, putus asa, mau mengakhiri hidup. Hidup nggak berguna bagi keluarga, nyusahin keluarga, gak berguna, bahkan menolong diri sendiri tak bisa. Tapi ketika di komen begitu teman-teman, saya nangis lagi teman-teman. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Aku sudah berguna Tuhan. Aku sudah berguna. Terharu saya tuh teman-teman ketika hidup saya berguna. Dalam keterpurukan, dalam keputusasaan saya tadi, sebelum mengalami namanya Roh Kudus, saya sudah putus asa, mengatakan diri saya tidak berguna. Tapi ketika ada yang komen begitu, saya terharu kepada Tuhan. Wah Tuhan, aku sudah berguna Tuhan untukmu, aku sudah berguna untuk orang lain. Saya bilang, saya nangis sama Tuhan. Ternyata hidup yang paling indah itu teman-teman, ketika hidup kita berguna bagi Tuhan, berguna bagi orang lain. Itu luar biasa, kita menemukan arti dari kehidupan kita. Nah, kemudian setelah PSBB teman-teman, bukalah gereja. Setelah buka gereja, saya langsung semangat. Yang dahulunya tidak pernah ke gereja, begitu pengumuman ada gereja dibuka, saya semangat luar biasa, berapi-api. Saya lahir baru seperti anak bayi. Luar biasa, saya senang. Wah, saya sudah beribadah. Wah, senang sekali beribadah pertama. Tetapi sudah mengalami namanya Roh Kudus teman-teman ya. PSBB masih berlangsung, tapi rumah ibadat sudah dibuka. Tapi ada tentunya ketentuan-ketentuan. Harus jaga jarak, kursinya 1 meter 1 meter pada saat itu teman-teman. Tidak boleh rapat kursinya. Tapi saya udah semangat. Saya sulit menjelaskan bagaimana saya semangat seperti anak-anak teman-teman. Saya happy sekali. Saya seperti rindu sekali ke gereja. Setelah bertahun-tahun nggak pernah ke gereja, ya teman-teman. Nah, di situ lalu saya aktif. Langsung saya daftar ke komunitas-komunitas teman-teman. Komunitas muda-mudi, saya masuk ya. Nah, doa-doa rumah ke rumah saya masuk ya. Tapi saya masih jemaat. Tidak lama kemudian teman-teman, hanya hitungan 1 bulan teman-teman. Jadi saya baru jadi jemaat 1 bulan, tapi saya diajak untuk melayani di gereja. Saya bilang, wah, saya baru 1 bulan ini jadi Kristen. Ibaratnya begitu teman-teman ya. Memang saya Kristen sejak lahir, tapi saya tidak pernah ke gereja bertahun-tahun. Tapi diajak pelayanan lah. Kenapa pelayanan bang? Saya bilang sama leader yang mengajak saya pelayanan. Saya belum tahu apa-apa. Bahkan saya jemaat pun masih baru.
masih baru dalam bulan ini, saya bilang. Nah, dibilang nggak apa-apa, tapi saya lihat kamu sangat semangat dalam beribadah, dan semua kegiatan gereja kamu ikuti, katanya. Bilang, tapi ajarin saya pelayanan bang, apa itu gini, menyambut jemaat bagaimana. Saya diajarin lah teman-teman, menyambut jemaat, memberi senyum, sapa teman-teman ketika menyalam jemaat, ya. Nah, di situ karena PSBB pada saat itu teman-teman, maka orang-orang supaya tidak kecewa itu jemaat harus daftar pakai nomor WA, pakai nama gitu teman-teman, karena kursi dibatasi. Gereja kami kapasitasnya 1.200, kalau hari-hari seperti ini kapasitasnya 1.200 jemaat. Tetapi pada saat itu hanya menampung 400 jemaat, mungkin nggak sampai 400. Jadi supaya jemaat tidak kecewa, nanti udah datang lalu disuruh pulang. Supaya tidak kecewa jemaatnya datang lalu nggak ada kursi, harus mendaftar nomor WA. Jadi saya lihat ada 400 nomor WA dicantumkan di situ dalam pendaftaran itu. Saya bilang sama leader, bang ini nomor WA gimana ini bang? Ya nggak apa-apa pendaftaran. Gimana bang kalau saya bikin grup WA bang? Saya bilang sama leader saya, jangan. Untuk apa mau grup WA? Saya bang pengen kali bang membagikan video-video atau pengen cerita tentang Tuhan, firman Tuhan. Tapi nggak ada yang mau dengerin saya bang. Nggak ada yang suka karena teman-teman saya tahu saya ini orang berdosa. Tapi saya pengen bang nanti bagikan firman Tuhan di grup WA ini. Ada 400 orang. Tidak boleh deh. Kata gembala pendeta kita tidak boleh bikin grup WA tanpa izin gembala. Oh gitu ya bang. Akhirnya saya curi teman-teman. Itu data saya curi karena tidak dibolehin. Akhirnya saya bikin grup WA 400 orang teman-teman. Saya bikin nama grup WA-nya Sahabat Rohani. Itu nama grup WA-nya 400 orang. Lalu saya bikin tema grup itu tempat curhat dan diskusi dan kesaksian, sama dengan judul live ini teman-teman. Nah, minggu pertama saya hanya bagikan firman, tidak ada yang respon. Orang-orang hanya menonton ya teman-teman. Tetapi setelah semakin sering berjalan di 3 minggu berikutnya, mulai orang curhat percaya kepada saya teman-teman. Wah, ternyata banyak sekali orang yang mau bunuh diri pada zaman pandemi teman-teman. Banyak yang curhat tapi mereka tidak mau membagikan di dalam grup. Mereka langsung video call, ada yang chat pribadi. Ada banyak orang yang hampa, haus, kosong, mengalami kesendirian, galau, dilema di dalam grup 400 orang itu teman-teman. Jadi saya, terharu lagi teman-teman. Ternyata bukan saya yang putus asa pada saat pandemi COVID. Ada banyak puluhan orang yang curhat kepada saya, pengen dilayani, pengen didoain, pengen didengarin curhatnya teman-teman. Saya menemui mereka, saya doakan satu-satu mereka teman-teman. Saya peduli pada kalian. Saya berikan kekuatan melalui firman Tuhan. Saya doakan. Jadi saya beritahukan kepada teman-teman saya pelayan bahwa banyak jiwa-jiwa yang harus kita kuatkan. Kita harus doakan, bahkan kita harus bantu mereka cari pekerjaan. Saya, teman-teman masa pandemi COVID belum ada pekerjaan. Saya temani orang nyari kerja, tidak masuk akal. Tetapi karena karya Tuhan itu sangat-sangat meluap dari hati saya. Saya bantu beberapa orang keliling-keliling kota. Apa? Ada lowongan di sini untuk teman saya. Keliling teman-teman. Jadi itu luar biasa ya teman-teman ya. Nah, setelah saya beritahukan kepada leader saya dan pelayan-pelayan lain, akhirnya kami layani satu persatu, kami doakan yang butuh kerjaan, kita akan carikan pekerjaan. Bahkan di dalam gereja juga teman-teman membuat komunitas mencari pekerjaan. Setiap pengusaha-pengusaha yang ada beribadah di gereja kami,
kami temui. Kapan kamu butuh karyawan, kabari kami. Kami ada komunitas gereja, tempat-tempat orang yang mencari kerja. Nah, akhirnya terhubunglah kita dengan pengusaha-pengusaha ya teman-teman, yang punya toko-toko, dengan yang berjemaat di gereja kami teman-teman. Inti dari segala yang saya ceritakan teman-teman, bukalah hatimu, doakan hatimu ya teman-teman, supaya kamu mengalami baptisan Roh Kudus, mengalami yang namanya lahir baru ya. Bukan hanya sekedar teman-teman. Selain ajaran ini adalah ajaran yang wajib bagi Tuhan Yesus. Kenapa saya katakan baptisan Roh Kudus itu wajib bagi Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus katakan, kalau kamu tidak dilahirkan kembali dari air dan roh, kamu tidak akan layak masuk dalam kerajaan Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua juga Tuhan Yesus juga katakan tadi, bahwa orang-orang akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang Allah Bapa inginkan. Itu menyenangkan hati Bapa. Ya teman-teman, kita buka aja ayat-ayatnya. Nah, supaya kita paham teman-teman, penting kita mendoakan berkat, minta pertolongan kepada Tuhan penting, tapi please kita berdoa minta Roh Kudus, dibaptis kita secara Roh Kudus teman-teman ya. Yohanes 3 ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Nikodemus ya, Tuhan Yesus mengatakan begini, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Nah, jelas teman-teman. Please kita doakan teman-teman supaya kita mengalami Roh Kudus. Kita doakan supaya kita dibaptis Roh Kudus. Oke, teman-teman. Dan Tuhan Yesus juga katakan tadi, Yohanes 4 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, dia harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Nah, itu teman-teman. Makanya saya katakan di awal live tadi, jangan kita menghujat orang-orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika mereka misalnya berbahasa roh, mereka sudah menyembah dalam level roh, lalu kita yang belum masuk dalam level roh, lalu kita mengatakan bahwa mereka gak karu-karuan dalam menyembah. Sebab penyembahan kan saya katakan tadi ada 3 level teman-teman. Pertama, menyembah dalam bibir, cuma bibir doang. Contoh, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Padahal sedang penyembahan di gereja, teman-teman kita lagi sedang kusuk menyembah, tapi kita mata tak kemana-mana, lihatin orang, scroll HP. Nah, itu salah satu penyembah level bibir, di bibir doang teman-teman. Tapi kalau kita pun tidak mengerti menyembah dalam roh dan kebenaran secara roh, minimal kita menyembah dari hati. Ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya kau hebat bagiku. Itu teman-teman. Jadi jangan biasakan diri kita berdoa hanya di bibir, tapi minimal pakai hati. Menyembah hanya di bibir, minimal pakai hati. Kalau kamu mengerti menyembah secara roh dan kebenaran, itu lebih mantap. Nah, begitu teman-temannya. Oke, makasih buat support-supportnya teman-teman semuanya. Karena hari sudah... Saya tidak menyangka live ini ya teman-teman. Saya target tadi sampai jam 11, ternyata tembus hampir setengah 1 teman-teman. Oke lah, kita akan akhiri langsung dengan doa. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua ya. Kita akhiri dengan doa.